Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan lisiyam. Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Safa TV rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualan. Alhamdulillah, pada kesempatan tahun ini kita masih diberi kekuatan keimanan, ketakwaan untuk melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin di bulan suci yang penuh berkah ini. Kemudian marilah kita kirimkan juga salawat beserta salam kita untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuhu fansuhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang kita bacakan tadi yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkanmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut dapatlah kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tadi Allah juga menyatakan janjinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dibandingkan manusia-manusia ataupun hamba yang lainnya. Bahkan dikatakan bahwasanya aduun aqil khairun minas sahib atau min sadiqin jahil. Aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Yang artinya bahwasanya musuh yang cerdas, musuh yang berilmu itu lebih mulia dibandingkan sahabat akan tetapi bodoh. Begitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat ataupun meninggikan orang-orang yang dibekali dengan keimanan, ketakwaan dan juga dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dikatakan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin maupun kaum muslimat. Wajib hukumnya bagi kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang dengan ilmulah derajat kita sebagai manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan jaminan Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Rawahu Tirmidzi. Dikatakan bahwasanya barang siapa di antara kamu, di antara kalian semua yang keluar, yang berangkat dari rumahnya, dari tempat tinggalnya menuju suatu tempat dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah bersama Rasulullah menjaminnya bahwasanya orang tersebut fi sabilillah, berada di dalam naungan Allah, di jalan Allah, dalam perlindungan Allah, hatta yarja, sampai dia kembali. Makanya kita juga sering mendengar kata-kata bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari semenjak kita dibuayan atau semenjak kita dilahirkan sampai kita meninggal, atau ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Yang lain lagi dikatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Karena di Jazirah Arab perjalanannya cukup jauh sampai ke negeri Cina. Begitu pentingnya ilmu, begitu tingginya derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan di dadanya, dengan ketakwaannya, dan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Makanya dikatakan juga bahwasanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa di antara kamu yang ingin mendapatkan kesuksesan, kemuliaan di dunia, maka hendaklah dia berilmu. Begitu juga barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Pun juga orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia sampai kemuliaan juga atau keselamatan sampai di akhirat kelak, maka kuncinya adalah ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, ini semua bisa kita telaah dari kehidupan kita masing-masing. Apalagi pemirsa Ananda, siswa-siswi MTSN 1 Kota Payakumbuh dimanapun Anda berada. Bapak sendiri contohnya. Kalaulah bukan karena janji-janji Allah seperti yang sudah kita ungkapkan tadi, kalaulah bukan karena karunia dari Allah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantaranya, niscaya tidaklah seperti sekarang adanya. Bapak sendiri bisa dikatakan berasal dari keluarga yang kurang mampu di masa itu. Namun alhamdulillah, berkat keyakinan, keteguhan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan juga yakin dengan janji-janji Allah tersebut, dari tamat SD sudah masuk pesantren sampai tamat SLTA-nya di pesantren. Padahal pada masa itu orang-orang yang masuk ataupun bersekolah di pesantren, menimba ilmu pengetahuan di pesantren, tergolong orang-orang yang mampu atau hanya kalangan tertentu saja. Tidak semua orang bisa sekolah di pesantren. Tapi Bapak menikmati itu. Kenapa? Karena orang tua kami semua yakin dengan janji-janji Allah. Sehingga alhamdulillah sampai menyelesaikan pendidikan SLTA-nya di pesantren. Nah, Ananda sekalian pun juga seperti itu tentunya. Banyak kisah-kisah kita dari perjalanan hidup kita masing-masing, perjuangan hidup kita masing-masing, dari keluarga yang berasal dari berbagai macam daerah. Tentu tidak sedikit kisahnya. Nah, ketika kita sudah berada di suatu lembaga ataupun di MTSN 1 ini dalam rangka menuntut ilmu, insya Allah dikatakan tadi bahwasanya fi sabilillah, kita berada dalam lindungan Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah sampai nanti kita kembali. Akan tetapi kembalinya kita tentunya tidak sampai di sini saja. Sebagaimana tadi dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai akhir hayat kita belum berhenti menuntut ilmu. Tapi itu nyata. Setiap orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan dia berjalan di relnya, berjalan di dalam segala ketentuan yang sudah ada, insya Allah dia akan menuai kesuksesan, dia akan mencapai cita-citanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda sekalian, jadi mari
fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan jangan pernah menyerah. Demikian, syukran ala ihtimamikum, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.